Halo, tes Bu. Suara saya jelas? Halo, ya Suara saya jelas? Bentar ya, saya lihat. jelas. Ya, jelas ya, clear jelas ya. Jelas. Masih berapa menit Ya, lagi kita mulai? Masih ada 5 menit standby. lagi ya? Ya, Oh, Pak Pak Dian Dian ikut, udah. Pak Dian ikut. Ikut. Selalu. Lalu ikut ya, meluangkan waktu. Ya. Hari barusan keluar NFP Bu ya, berita terbesar kita NFP keluar. Dan terburuk. Yang terburuk, employment juga terburuk, tapi dolar termasuk gold turun dulu. Turun. Ya, turun dulu goldnya, tapi ini potensi naik. Jangka panjang. Ya, terburuk Bu, luar biasa, 33 juta orang nganggur selama 7 minggu ya ini. Ya. Selama 8 tahun terakhir kalau menurut infonya ya. Iya. 8 tahun terakhir ini NFP terburuk. Buruk, betul Bu. Sangat buruk. Ini botol-botol keramik ini yang di pasar-pasar Bandung itu kan ada. Lihat ini. Bapak Ibu boleh diinin nggak ya? Di mute. Mau di mute aja sama saya Bu? Ya. Saya. Saya belum jadi host Bu ya, belum bisa nge-mute all. Oh, sebentar. Ben, gimana ya, Ben? Untuk ngejadiin hostnya kok jadi bingung. Belum ada pilihan mute all. Sebentar. Make host, udah. Oh, ya udah, mute all. Yes, langsung mute ya Bu ya. Gitu. Yang Ibu buka aja Bu Elizabeth, boleh dibuka Bu, mic-nya Bu. Ya, nanti Pak Mio yang nerima ya, yang accept yang partisipan yang baru muncul. Ya, dia biasa keluar munculnya gimana Bu ya? Nanti langsung, ada tandanya di situ. Oh, ada tandanya ya. Tapi dia langsung masuk nih accept ya? Iya. Langsung auto gitu. Teman-teman di sini pada nunggu ya NFP ya semua ya tadi ya jam 8 rilis, termasuk Kanada. Yang di Kanada juga employment change baik ya, Kanada juga diperkirakan 4 juta Kanada, ternyata 2 juta ya gitu. Untuk Kanada kuat gitu. Cuman oilnya belum ada kenaikan yang besar. Bu, kayaknya yang Ibu jangan di-mute, Bu. Jadi saya tahu kapan mulai, Bu. Oh, iya. Ya, Ibu boleh bicara aja, Ibu Elis mah. Jadi kapan mulai, kapan berhenti, gitu. Nanti Ibu kasih komando, Bu. Oke. Selamat malam, teman-teman. Ini masih ada 3 menit lagi. Mungkin kita mau sharing-sharing aja dulu ya. Coba di-unmute dulu semuanya, Pak Miao. Ya, sudah. Halo semua. Halo. Ya, kita mau sharing-sharing dulu ya. Yang hari pertama Pak Dian ngajarin apa? Ayo. Moving average. Halo, ini nggak ada yang paham waktu hari pertama Pak Dian ngajarin apa? Ngajar moving average, indikator komponen moving average. Yang untuk short term pakai yang berapa? Yang 20. 20. Kalau yang sedang? Time frame yang sedang pakai 100. Yang 100, dan yang kalau time frame lebih panjang pakai time frame yang 200. Kemudian kita dari Marco kemarin belajar tentang how to manage lot size ya, supaya jangan terlalu besar. Dan saya di situ ngingetin juga sama teman-teman, Bapak Ibu ingat sebelum kita entry point kita harus memperhatikan kita mau take risk-nya di mana. Kalau risk-nya terlalu besar dibandingkan take profit, lebih bagus kita nggak usah entry dulu. Ya, mungkin itu yang saya mau ingetin lagi karena waktunya sudah jam 8. Mungkin nanti Pak Miao hari ini mau bahas tentang bagaimana caranya kita entry dengan menggunakan analisa fundamental. Analisa fundamental memang sangat berpengaruh terhadap pergerakan pasar dalam jangka panjang. Ya, jangka pendek juga, karena begitu news keluar kayak hari ini tadi, begitu news keluar harga emas drop-nya cepat sekali ya kalau Bapak Ibu perhatiin. Sementara kemarin naiknya bagus sekali.
Terus tadi tiba-tiba karena NFT keluar, angka pengangguran, tingkat pengangguran tertinggi di Amerika selama 8 tahun terakhir mengakibatkan harga emasnya drop jauh. Ya mungkin itu aja yang bisa saya bawa sekarang. Silakan Pak Miao akan menceritakan gimana sih sebetulnya. Jujur saya hari ini juga harus belajar banyak dari Pak Miao. Bagaimana caranya baca market, cara analisa fundamental, kemudian menganalisanya sehingga mendapatkan suatu kesimpulan apa yang harus kita lakukan, buy atau sell. Silakan Pak Miao. Mulai sekarang, Bu? Ya, silakan. Ya, saya unmute ya. Bentar, saya udah semua unmute ya. Sudah belum nih? Unmute. Oh, bentar ya. Oh, masih ada. Halo, oh unmute. Masih ada ya, unmute. Oh. Masih ada yang ini, Bu. Saya harus satu-satu, bentar ya. Ditutup dulu. Pak Mio di semuanya Ya. di unmute. Iya ya, ini kebuka lagi Bu. Udah ada unmute all, ini kebuka lagi ya. Kenapa ya? Tuh. Oh, mungkin ada berapa yang join baru, Bu? Bentar. Jadi yang baru join itu nggak ke unmute sih. Bentar, ini. Udah ya, udah di mute ya. Bentar. Ini ada partisipan masih banyak, ada berapa yang join? Saya punya. Udah ya, ini masih ada Pak Hadi. Selesai dari apa? Selesai dari apa? Halo. Ini kenapa ya Pak Hadi, malam Pak Hadi. Ini unmute ya, saya kebuka lagi Pak Hadi. Duduk di sana. Kamu dihukum. Pak Agus. Duduk sana. Enggak. Unmute. Oh. Duduk sendiri sana. Jangan. Ya. Orang yang melanjutin. Nah, udah ya. Yuk. Selamat malam Bapak dan Ibu. Sehat selalu buat kita semua ya. Sekarang kita akan, nama saya perkenalkan Miao Chiu ya, berdomisili Bandung. Saya hari ini akan mengisi topik utamanya fundamental. Sekarang saya akan buka sedikit, sebentar ya, saya akan buka dulu. Ya. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya cerita panjang lebar, kita dahului memberitahu kalau kita kan trading di future and forex itu adalah instrumen tertinggi resikonya, Bu. Di antara semua. Pertama mungkin deposito, kedua bond, ketiga saham, keempat atau terakhir ini adalah forex. Tertinggi resikonya, terbesar. Itu perlu kita cantumkan ya. Satu. Kedua, hari ini saya mau bagi indikator, Bu. Bapak dan Ibu, saya bagi indikator terbaik kita, yaitu mata dan otak kita yang akan memberikan signal, bukan indikator apapun. Ini yang saya akan bagi, Bu ya. Mari lanjut. Pertama, kita lihat ada analisa, Bu ya. Selama kita mau entry, kita harus menganalisa dulu. Nah, analisa pertama fundamental, yaitu analisa yang mempelajari kondisi ekonomi, keuangan, dan geopolitik eksternal. Terakhir, analisa teknikal yang dimana sudah dibahas oleh Pak Dian beberapa waktu lalu. Ini saya nggak bahas ya teknikalnya ya. Yuk. Nah, kita coba mulai Bu ya. Gambar ini gambar demo suatu negara. Kebetulan ini ada benderanya ya, negara kita. Ketika demo suatu negara, hampir dipastikan mata uangnya melemah, Pak, Bapak dan Ibu. Kalau sudah tahu melemah, kita akan cari posisi sell. Ya Bu ya, Bapak. Nah, dengan melihat gambar ini saja, Bapak dan Ibu udah tahu kita harus cari posisi sell. Nah, yang terjadi baru-baru ini ya Bu ya, demo Hong Kong terjadi baru-baru ini, yaitu tahun 2019 bulan Juni. Ketika demo Hong Kong, ya termasuk ini, apa yang melemah? Satu, mata uang pasti melemah. Kedua, indeks saham udah pasti melemah. Jadi buktikan, ini Bu, ya. Ini indeks saham Hang Seng ya, sejak demo dia turun terus tajam, nggak pernah itu naik sulit, ya, nggak pernah turun, nggak pernah naik sorry, dia turun terus. Jadi ketika ada demo, carilah sell, jangan pernah cari buy, carilah sell dari secara technical entry-nya nanti ya.
Itu satu cara menentukan ya. Dari gambar demo aja kita udah tahu ya. Nah, jadi semua negara yang demo dipastikan mata uangnya melemah. Nah, lanjut Bu ya. Faktor fundamental ini diliputi ada 4. 1, politik. 2, finance. 3, ekonomi. 4, eksternal. Kita bahas masing-masing ini ya. Apa ini semua ini? Semua berkaitan. Nah, saya mau tanya, tadi barusan kita kan keluar news tuh, NFP, employment. News itu bukan fundamental, tapi news itu bagian dari fundamental. Itu penting. Ya, kita lanjut. Nah, pertama faktor keuangan ya Pak ya, yang kita bahas ini. Faktor keuangan dibagi 2. 1, kebijakan fiskal, di mana ini diatur oleh suatu negara. Fiskal, contoh, ini apa ya, tax reform, semua yang berbau teks, pajak yang mengatur tuh negara. Yang kedua adalah kebijakan moneter yang diatur oleh bank sentral setiap negara. Dan ini kita lihat ya, tiap-tiap negara, The Fed. The Fed tanggal berapa? 10 Juni nanti. Ada ECB, Bank Eropa, BOE, Bank of England. Nah, untuk tahu ini jadwal semua, kita bisa lihat dari investing, Bu. Bapak dan Ibu investing.com ini nanti Bapak bisa lihat bank-bank sentral mengadakan rapat. Saya bahas sedikit ya. Di sini kita lihat ada bunga SNB itu Swiss Bank minus 0,75. Artinya apa? Artinya dia ketika kita nyimpan uang di suatu bank, biasanya kita dapat bunga, ini kita mengeluarkan uang membayar bunga kepada bank tersebut. Tujuannya apa? Dibikin minus supaya kita nggak taruh uang di bank. Kita harus ambil uang itu dari bank, diputarkan untuk usaha. Itu penting. Nah, makin rendah suatu suku bunga, dipastikan negara itu ekonominya sedang tidak baik. Karena ingin semua orang tidak menyimpan uang di bank. The Fed baru memotong suku bunga pada bulan Maret sebesar 1,75 waktu itu ya. Jadi dia tinggal sisa 0 sampai 0,25. Mungkin yang terakhir Indonesia motong juga suku bunga terakhir 0,25, sekarang di 4,5 SBI kita. Berarti memang ada ketakutan untuk negara kita, untuk biasanya faktor kredit itu ya Pak ya, Bapak dan Ibu, efek sampingnya nanti kredit kita juga akan menurun bunganya kalau dipotong. Ini ya Bu ya, 1. Nah, berikutnya Bu, ini faktor keuangan. Bapak Ibu, berikutnya kita akan lihat coronavirus. Saya masih ada artikel ketika masih 132 orang korbannya ya. Ini. Artinya apa? Ini sudah akan membesar. Percaya sama saya. Nah, di sini kita bisa melihat per apa yang cocok ketika ada sesuatu virus. Ini belum jadi pandemi. WHO belum menyatakan ini menjadi pandemi. Baru 132. Berita ini Bapak Ibu bisa lihat ya, saya kasih lihat di sini. www.cnbc.com, Reuters dan Bloomberg. Bapak Ibu setiap pagi harus baca berita 3 ini, Bu. Jangan pagi-pagi kita bangun lihat MT4, Bu. Bapak Ibu buka itu laptop atau pakai handphone, baca berita ini, kita bisa lihat ke depannya. Pagi-pagi jam 6 pagi berarti jam 6 sore di Amerika, ya. Nah, di sana tutup, belum buka pasarnya, udah keluar berita. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini berita-beritanya setiap pagi. Nah, lanjut ya Bu, Bapak. Nah, ini baru coronavirus. Ini faktor geopolitik yang tadi saya bilang, faktor fundamental dipengaruhi oleh faktor geopolitik. Salah satunya ini. Ini dari awal-awal. Berikutnya kita lihat tadi dari 132 menyebar ke banyak negara ini ya sekarang kelihatan. Artinya apa? Artinya ini akan membesar. Nah, dari sini mungkin Bapak Ibu harus sudah mulai memilih pair-pair yang cocok. Salah satunya safe haven. Nah, lanjut ya Bapak. Nah, ini pada Januari 2020 Iran menembak pangkalan militer Amerika ya. Nah, ini menyebabkan gold kita naik menyentuh 1.600 pada waktu ini. Ya, 1.600 pada Januari. Bisa dicek di 5 Januari chart kita dia langsung, ini salah satu juga faktor fundamental yang langsung memicu kenaikan spontan sekalipun nanti mereka setelah 1.600 dia turun lagi ke 1.500 lebih. Tapi tetap ini memicu. Nanti mungkin pertanyaannya apakah perang Iran sudah beres dengan Iran? Nah, itu nanti kita bahas berikutnya. Berikutnya Bu, Bapak. Nah, ini
Ini pun terjadi, sedang impeachment ini sudah terjadi di tahun 2019. Ini namanya geopolitik Amerika. Nah, kenapa kita harus belajar geopolitik Amerika? Karena salah satunya mata uang Amerika USD itu diperdagangkan hampir major pair. Major pair semua GBP USD, Euro USD, USD CAD, NSD USD, termasuk XAU, semuanya berkaitan sama mata uang USD. Sehingga kita perlu tahu geopolitik yang ada di Amerika. Dan ketika pada waktu itu Trump mau di-impeach, semua negara yang di mana presidennya akan di-impeach dipastikan mata uangnya melemah. Dan memang terjadi, pada waktu itu ini melemah. Trump di-impeach, sudah disetujui di Senat, tinggal di Kongresnya gagal karena dikuasai oleh Republik. Ya. Ini satu ya. Ini kelihatan tanggal 28 Januari ya, tahun ini. Sini. Di mana harga emas kita juga cukup naik di sini kan. Orang tidak ada kepastian, orang akan melarikan uangnya ke safe haven karena presidennya lagi dibawa di-impeach, sekalipun kecil akan terjadinya. Kita berikutnya. Nah, ini kita ngomong faktor eksternal. Tadi faktor keempat dari fundamental. Kita lihat ya, Bapak Ibu, Cina itu manufakturnya, pabrik-pabrik Cina menyusut pada bulan keempat tahun kemarin. Tahun kemarin pun menyusut gara-gara perang dagang, trade war terhadap Amerika dan Cina membuat mata uang, membuat Australia mata uangnya akan menurun. Kenapa menurun Australia? Padahal yang perang tuh Amerika dan Cina. Karena Australia adalah pengekspor biji besi dan batu bara terbesar ke Cina. Nah, dengan lihat gambar ini aja berita, kita udah tahu pasti mata uang USD itu melemah. Berarti di otak kita akan cari sell. Dan terbukti saya kasih lihat. Kita punya chart USD tahun 2018 sampai 2020, kita lihat turun terus, nggak pernah naik itu. Australia kesulitan mengekspor biji besi dan batu baranya kepada Cina. Apalagi ditambah coronavirus, di mana pabrik Cina pada tutup, udah pasti dipastikan USD kita melemah. Ada yang nanya ke saya, Pak, kenapa kita nggak buy aja, Pak? Ini kan ada posisi-posisi di bawah, kita buy, Pak. Nggak usah selalu sell, Pak. Waktu itu saya share di grup Telegram, Aussie ini kita harus sell only. Kenapa? Saya kasih lihat ya, Pak. Kenapa nggak buy juga, Pak? Kita ambil nih, buy nih. Kita kasih lihat sebentar ya, Bapak Ibu. Ini kalau saya mau share, ya, saya akan share screen dikit ya. Screen dikit. Nah ini. Nah ini, saya kasih lihat ya. Kenapa kita sell only? Ketika USD turun di sini, Aussie turun. Oke, berikutnya dia akan naik. Selalu begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat di sini, kita begitu turun di sini 400 pip ya. 400 pip. Contoh. Ketika dia naik 200 pip atau 150 pip, pasti lebih kecil. Nah, lalu dia turun lagi, panjang lagi, 400 pip lagi. Nah, apakah Bapak Ibu mau di sini ngambil kesempatannya? Lihat, dia sekali turun 400 pip, Bapak Ibu. Sekali naik 100 cuma 150. Jadi janganlah kita berspekulasi di yang 150 pip ini. Berarti kasarnya Ibu Bapak harus mendapatkan harga-harga di pucuk untuk memaksimalkan profit. Sekalipun nanti tergulung dengan yang minus ini. Nah, ini terjadi nanti kita di EU ya, Euro USD, di Aussie, ini semua terjadi. Ini penting Bapak Ibu pelajaran di mana ketika kita udah tahu trennya turun, jangan pernah kita mikirin buy, sell only. Cuman sell-nya di mana itu nanti faktor teknikal, apakah di resisten-resisten yang terkuat kita sell gitu. Jadi di posisi ini janganlah kita buka dikit-dikit buka posisi menurut saya gitu ya, kalau kita mau aman. Ini satu poin penting ya. Ini akan terjadi di banyak pair nanti. Kita akan kembali lagi ke itu. Kita kembali lagi ya ke lanjut. Sorry. Sorry. Belum keluar ya. Bentar ya Bu, Bapak saya share dulu. Udah ya. Nah. Ya, lanjut ya Bapak ya. Nah, trennya Aussie USD drop terus karena manufaktur Cina kita turun sehingga Australia tidak bisa mengekspor biji besi dan batu bara sampai hari ini. Cina belum bisa bangkit Aussie sebenarnya sekalipun sudah naik. Kemarin sempat menyentuh 0,59 Australia itu ya, dikasih corona apalagi pabrik tutup, selesai itu batu bara dan biji besinya. Di mana harga tembaga juga turun terus pada waktu itu sampai sekarang. Oke,
Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, untuk fundamental kita perlu tahu nih, jika suatu negara kondisi ekonominya baik, maka mata uang negara tersebut akan naik. Jika negara tersebut ekonomi jelek, mata uang tersebut turun. Ini sangat penting menjadi patokan kita untuk pair-pair yang kita akan tradingkan. Ya, kita lanjut. Nah, untuk mau tahu major pair kita yang di mana mata uang USD cukup dominan, GBP USD, Euro USD, Australia USD, termasuk SAU. Makanya keuangan dan ekonomi Amerika Serikat kita perlu pahami banget apa yang terjadi di sini. Kita mulai. Nah, The Fed ini adalah bank sentralnya Amerika, bank sentral terkuat di dunia. Bahasa saya adalah don't fight the Fed. Kebijakan The Fed itu harus kita ikuti, bukan untuk dilawan. Percaya sama saya, jika kita melawan kebijakan The Fed, habis. Apa yang dilawan? Nanti kita akan bahas ya. Kita lihat ini krisis moneter tahun 2008. Semua krisis moneter, setiap bank sentral, pemerintah akan melakukan hal yang mirip. Bahasanya deja vu. Kita melihat yang 2008 ya, apa yang mereka lakukan lagi di tahun ini. Kita lihat bersama-sama. Pertama, ketika suatu negara kena krisis di Amerika ini, nah ini adalah gubernur bank Amerika saat itu namanya Ben Bernanke dipanggil oleh Kongres. Semua gubernur bank di Amerika itu tidak tunduk pada presiden, tapi tunduk pada Kongres, di mana DPR Kongres itu ya. Lalu dia dipanggil, dikasih target. 2, target yang menurunkan pengangguran di bawah 5%, yang di mana hari ini terbit 14%, dan target inflasi 2%. Itu negara maju ukurannya harus ini, baru dianggap ekonominya sehat. Oke, kita bahas sedikit soal inflasi ya. Inflasi itu apa sih? Mungkin beberapa ada yang belum mengerti inflasi, saya jelasin. Inflasi itu adalah harga besok lebih mahal daripada harga hari ini. Berarti Bapak Ibu belinya kapan? Hari ini. Kalau deflasi, harga besok lebih murah daripada hari ini. Pasti belinya besok. Nah, mungkin nanya, ada gitu yang lebih murah deflasi? Ada. Hari ini adalah Jepang, deflasinya cukup tinggi. Kenapa Jepang terlalu tinggi sekarang? Karena Jepang penduduknya makin lama makin turun. Sehingga kemampuan belanjanya tidak ada. Yang ada barang-barang di sell. Makin hari di sell. Sehingga orang nunggunya besok aja belanjanya. Itu deflasi di Jepang sampai hari ini. Karena penduduknya turun terus. Mungkin nggak mau punya anak di sana. Sulit ya. Oke, itu bedanya inflasi dan deflasi. Berikutnya ini. Nah, berikutnya pemerintah, bank sentral setiap negara ketika ada krisis dia akan melakukan pencetakan uang atau bahasanya quantitative easing. Ya, apa itu pencetakan uang? Saya terangkan. Ini yang terjadi semua bank sentral di seluruh dunia melakukan stimulus quantitative easing dengan berbagai macam bentuk. Amerika sudah mencetak uang 6,6 triliun. Euro mencetak uang lagi 5 triliun euro. Nah, cetak uang itu apa? Contoh, saya kasih contoh ya Pak ya. Terjadi di bank BI ya Pak ya, Indonesia ketika tahun 2008 atau 98. Contoh, saya mau pinjam kredit ke bank BCA. Bank BCA sudah nggak punya uang lagi untuk memberikan kredit kepada saya. Karena dia sudah macet di luar, nggak pada bayar kredit. Ini terjadi sekarang ini di corona, semua pada macet kredit, minta restruktur kredit. Terjadi. Ketika kita minta kredit ke bank, mau Bank Mandiri, Bank BCA, BRI, mereka kesulitan memberikan uang kepada kita. Karena mereka udah nggak punya dana lagi. Jadi gimana caranya? Contoh, saya akan meminjam uang dengan jaminan BPKB mobil atau sertifikat rumah. Maka dia akan minta ke Bank Indonesia untuk mencetakkan uangnya sebesar yang saya pinjam. Saya mau pinjam 100 juta. Maka dia akan minta ke Bank Indonesia dengan disertai sertifikat rumah, BPKB motor, mobil. Dia akan mencetakkan uangnya Bank Indonesia untuk Pak Miau ini mau pinjam uang lewat via BCA. Itu salah satu bentuk pencetakan uang. Ketika semua bank sudah tidak punya uang lagi untuk dipinjamkan, dia minta ke BI. BI mengeluarkan pencetakan uang. Terus cetak uang. Itu yang terjadi di Amerika. The Fed mencetak uang terus ya untuk apa? Satu, untuk ngasih pinjam ke pengusaha-pengusaha kecil, bagi kredit-kredit yang macet. Terakhir ini lagi diperdebatkan untuk bailout airlines. Airline yang ada di Amerika itu semua sudah grounded dan pegawainya sudah kena PHK. Sebentar lagi ada yang dinyatakan bangkrut. Itu makanya Warren Buffett kemarin menjual semua saham airline sebesar $4 miliar gitu. Itu kerugian.
Ya, kita lanjut ya. Untuk QA, kita bahasa QA ya, quantitative easing ini kita bahasanya QA. QA ini The Fed mencetak tahun 2008 800 miliar untuk pertama kali. Ketika mencetak QA ini, kan ekonomi kita lagi jelek, makanya di sini gold naiknya kenceng. Percaya saya, ini naiknya goldnya kenceng. Dan memangkas suku bunga sampai 0%. Hari ini pun udah hampir mendekati 0% ya, The Fed 0,25. Gitu. Supaya orang nggak taruh uang di bank. Ambillah uang itu dari bank, nggak perlu uang taruh di bank, makanya kasihlah 0%. Gitu. Berikutnya, QA berikutnya, November 2010 dia cetak lagi 600 miliar. Tapi belum beres. Nah, baru QA ketiga. QA ketiga ini dia cetak 40 miliar US per bulan. Ya, di sini sudah mulai sedikit menanjak. Lalu kebijakannya pertama menjaga suku bunga tetap rendah dan mencetak QA sampai tenaga kerja meningkat. Tadi kan penganggurannya 5% ya targetnya ya dari suatu kongres. Nah, dia harus mencapai targetnya penganggurannya itu 5%, baru QA-nya ini diberhentikan. Makanya ini sekarang kita lihat ada program tapering atau taper adalah mengurangi pencetakan uang bertahap. Ketika tapering, harga emas mulai drop pelan-pelan. Itu makanya kenapa tahun 2013 itu harga emas dari 1.900 turun pelan-pelan. Karena sudah mulai dikurangi ini pencetakan uangnya. Dianggapnya berarti ekonomi di Amerika sudah cukup membaik. Di mana emas sebagai safe haven mulai ditinggalkan oleh pelaku pasar. Berikutnya kita lanjut. Jadi dari QA kita ke tapering ya. Nah, lalu ini adalah gubernur bank melanjutkan yang krisis, Janet Yellen. Dia akan bertahap menaikkan suku bunganya ini. Menaikkan suku bunga pelan-pelan, menekan pengangguran di bawah 5%. Tujuannya ini untuk semua bank sentral di dunia ini, dua, meningkat pengangguran di bawah 5%, inflasi 2%. Itu. Nah, oke. Berikutnya, kita udah lihat ini Jerome Powell, gubernur Bank Fed pada saat hari ini, dari 2018, dia menjaga inflasi 2% dan pengangguran 5%. Sudah naik terus. Gitu. Nah, mungkin saya akan bahas setiap ada gubernur bank pidato untuk conference press, dia ada yang bilang itu dovish, itu hawkish. Apa itu hawkish? Apa itu dovish? Hawkish dari singkatannya elang, artinya ekonomi US baik. Seperti yang sudah dilihat di Telegram, saya suka memberikan foto-fotonya. Dia bilang ekonomi US itu baik, terkendali, inflasi cukup bagus, dan sebagainya. Itu membuat mata uang negara tersebut naik. USD naik, otomatis gold turun. Dan sebaliknya, dovish artinya menunduk. Ekonomi US jelek. Itu yang terjadi terakhir konferensi pers dari Fed. Dia yang bilang takut. QA-nya unlimited. Dia cetak uang unlimited. Di situ sudah takut. Makanya ekonomi US-nya jelek. Mata USD kita, mata uang US-nya drop ya. Di bawah 100 sekarang indeksnya. Oke, kita lanjut ya berikutnya. Nah, kita bisa lihat, ini dari pertama, turun terus ini bunganya. Selama krisis, nol terus ini ya, 2009 sampai 2000 ini. Nol terus, sampai dia naik bertahap pelan-pelan. Sampai 2019. 2020 nih, potong lagi turun. Jadi ketika bunganya 0% menandakan, berarti ekonomi bank tersebut adalah, ekonomi negara tersebut sudah tidak baik. Makanya dia kasih nol. Adanya di Forex Factory ya, kita bisa lihat ini. Nah, berikutnya, Bapak Ibu. Ini ya. Nah, ketika suatu negara sedang krisis, ini yang terjadi ya, perlu dicatat. Pertama, ekonomi memburuk. Pertama dilakukan oleh bank sentral, diturunkan suku bunganya. Tambah buruk lagi, kita keluarin stimulus QA. Ya, cetak uang terus. Ya. Makin buruk, cetak uang lagi. Sampai kapan cetak uangnya? Sampai membaik. Ketika ekonomi membaik, maka dia melakukan namanya program tapering. Taper ini artinya memberhentikan pencetakan uang bertahap. Tidak ada yang langsung berhenti sesaat, tapi bertahap. Tadinya dia nyetak uang 80 miliar US, dia kurangi 60, dia kurangi 40. Pelan-pelan. Baru program taperingnya selesai berhenti, dia naikin suku bunganya pelan-pelan. Itu yang terjadi di tahun 2008 ke sana, di mana pemerintah Obama yang memegang kendali pada saat itu ya. Sekarang dibalik, sekarang udah turun suku bunga, cetak uang terus ini ya, di poin kedua, ketiga, 4 ini cetak uang. Semua bank sentral seluruh dunia cetak uang terus
untuk supaya nggak jatuh, baik indeks sahamnya, yang kredit macet dibantu, PHK supaya nggak terlalu banyak, itu yang terjadi. Tinggal seberapa kuat terus cetak gitu. Efek dari cetak uang selain membuat mata uangnya lemah, inflasinya pasti naik. Nah, inflasi deflasi sudah ngerti, pencetakan uang sudah ngerti. Ini semua berulang. Bapak bisa, Ibu bisa lihat dari semua berita-berita yang ada terjadi, semua bank sentral melakukan hal ini. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Biasanya nih setelah FOMC itu adalah meetingnya Gubernur Bank Sentral Amerika. Bapak Ibu bisa melihat isi-isinya ya. Ini saya kasih lihat ini websitenya Federal Reserve Gov. Bapak Ibu bisa melihat nanti isi dari konferensi pers alias isi dari kebijakan suatu Fed, bank sentral tersebut, ke mana arahnya. Nah, contoh seperti ini. Ini contoh statement yang dikeluarkan tadi malam, misalnya, inflasi terjaga 2% dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat berarti bank sentral Fed itu cukup pede terhadap ekonomi Amerika. Ini membuat mata uangnya menguat alias gold turun. Nah, mungkin saya pelan-pelan di sini kebijakan moneter ya, the Fed ini. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, sekarang ini penting. Kita mau tahu apakah negara Amerika sama Indonesia bagus mana keadaan ekonominya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, masukin website ini www.tradingeconomics.com. Ketika melihat www.tradingeconomics.com, semua negara keluar, termasuk Indonesia. Keluar. Di sini ada PDB-nya, suku bunganya, tingkat inflasinya, penganggurannya, gitu. Saya mau kasih lihat Bapak Ibu ya, untuk di sini mungkin Bapak bisa lihat hutang per PDB. Amerika Serikat hutangnya 106%, alias begitu anak kita lahir sudah menanggung hutang 106% dari hutangnya. Kalau Indonesia berapa? Di 29,8 alias 30%. Sebenarnya dia lebih baik. Dan bunga-bunganya, yang hijau ini baik, yang merah buruk. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ketika kita klik ke Amerika Serikat atau ke Indonesia, dia akan keluar detailnya. Detailnya seperti apa? Nanti kita lihat ya di slide berikutnya. Tapi ini penting untuk kita trading contoh ya. Bapak Ibu mau trading apa? USD CAD atau GBP USD. Ibu harus buka ekonomi ini. Bagaimana keadaan ekonomi GBP berarti Inggris dan ekonomi Amerika atau ekonomi Euro terhadap Amerika. Di situ kita lihat mana ekonominya mana yang lebih buruk. Ketika salah satu lebih buruk, dia akan drop turun. Jadi jangan bilang kata orang ekonomi Eropa buruk, kata orang ekonomi Amerika jelek. Jangan kata orang, kata angka. Angkanya dapat dari mana? Dari sini, tradingeconomics.com. Bapak Ibu bisa browsing, di situ lengkap sekali semua data-datanya gitu. Apa yang keluar di Forex Factory akan terupdate ke sini, automatic. Gitu. Nah, kita lihat ya, kita klik ke negara Amerika nih sekarang. Kita klik ke negara Amerika, kita lihat dalamnya seperti apa. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada GDP growth, employment, sebagainya. Ini semua ada di Forex Factory. Mungkin saya nggak bahas satu persatu. Ini artinya apa ya masing-masing? Itu bisa di-search, di googling, artinya masing-masing. Cuman untuk menentukan ekonominya bagus jelek, saya kasih lihat indikatornya. Kita lihat di sini last itu yang sekarang. Previous itu yang dulu. Kalau yang sekarang lebih jelek, angkanya lebih rendah daripada yang dulu, dipastikan itu berarti indikator untuk yang ini turun. Seperti ini kan, employment rate-nya atau ini non-farm payroll-nya kan lebih jelek daripada ini. Dia dianggap jelek. Nah, ini bagus apa? Balance of trade. Nah, saya akan bahas sedikit. Balance of trade itu adalah ekspor-impor suatu negara. Ketika dia plus, berarti dia surplus. Surplus itu artinya ekspornya lebih banyak daripada impor. Itu satu. Nah, berikut juga yang lain ini. Saya kasih tanda panah merah, artinya jelek. Tanda panah hijau berarti bagus. Semua negara sama isinya. Nah, nanti kita hitung nih ya, Yang merahnya ada berapa? Yang merahnya kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang merahnya ada 6 poin. Yang hijau ada berapa? 1, 2. Berarti secara nilai minus 4. 6 kurang 2, minus 4. Berarti skor negara Amerika secara ekonomi minus 4. Minus 4. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat ini, buka di Euro, buka di England, GBP. Kita bandingkan ekonomi mana Amerika atau Euro yang lebih buruk.
Nanti Ibu bisa lihat, kita cari sell atau cari buy di mata uang itu. Nah, perlu dicatat, faktor ekonomi ini tidak dapat berubah membalikan telapak tangan. Alias kalau data ekonomi jelek, untuk berubah lebih baik itu butuh waktu. Beda sama kemarin perang Korea, ribut-ribut Amerika, Cina, yang bisa besok minta maaf selesai. Nah, kalau ekonomi tidak bisa selesai begitu saja, butuh waktu recovery. Geopolitik bisa seketika minta maaf selesai. Ini baca indikator ekonomi ya suatu negara. Sama semua negara sama parameternya ini. Parameternya ini ya. Gitu. Nanti NFP keluar tadi jam 7:30, besok udah terupdate di sini nanti ya, non-farm payroll bahasanya di sini. Kita lihat sebelum setelahnya gitu. Nah, ini untuk ngebaca ekonomi setiap negara, kita bandingkan mana yang bagus, mana yang jelek. Nanti bisa lihat pair-pair apa yang kita pilih, cari buy atau cari sell. Dari tadi kita nggak lihat chart ya Bu ya, Bapak Ibu ya, tapi kita bisa tahu mana buy, mana sell. Dari tadi kita nggak ada lihat chart tuh. Berarti indikator terbaik kita tetap mata dan otak kita yang ngasih signal bakal buy atau sell. Melihat indikator ekonomi. Oke, kita lanjut berikutnya Bapak Ibu. Nah, kita kasih lihat ya. Ketika data ekonomi jelek, buruk, kita cari apa? Sell. Bank sentral melakukan apa? Suku bunga turun. Sell. Ya, itu udah pasti dari buruk, suku bunga turun. Sell carinya. Berikutnya, buruk lagi. Sell lagi. Berikutnya nih, cetak uang atau QE, quantitative easing. Carinya sell. Ya, jangan cari buy, Bu. Nah, baru ekonomi kita menaik baik. Nah, di sini kita cari buy kalau data ekonomi baik. Data ekonomi tadi dari trading ekonomik ya, kita lihat. Bank sentral akan melakukan tapering ketika membaik, alias mengurangi pencetakan uang. Ya, yang di mana sampai hari ini semua semua bank sentral belum melakukan tapering, masih cetak uang ya. Gitu. Ketika sudah tapering, Bapak akan lakukan buy. Buy itu buy apa? Buy mata uang tersebut. Ini kita nggak ngomongin gold ya, kita ngomongin mata uang tersebut, mata uang US, berarti kita mata uang US. Berarti kalau di gold itu kebalikannya. Kalau mata uang USD naik, membaik, berarti gold kita turun. Dan sebaliknya. Lanjut, mata uang masih baik, data ekonomi masih baik, kita tetap buy. Lalu di sini menaikkan suku bunga, buy juga. Jadi dari indikator data ekonomi sama kebijakan bank sentral dan data ekonomi, ini bisa kita tahu kita harus buy atau seller. Kita memposisikan diri kita akan menjadi seller atau buyer. Ya, nanti bayarnya di mana, sellnya di mana itu di technical. Beda lagi technical ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Sebentar, ini saya kasih lihat sebentar, kita lanjut. Nah, SNB ya, ini adalah salah satu berita fundamental. SNB itu adalah bank sentral Swiss ya, bank sentral Swiss. Dia bilang apa? Dia harus negatif rate. Bahasanya nih negatif rate, berarti suku bunganya akan dibuat negatif supaya orang nggak nyimpan uang di bank di Swiss ya. Gitu. Alias ketika kita melihat tahu Swiss itu dalam bahasa tradingnya CHF, otomatis dipastikan ke depannya CHF melemah. Gitu. Itu salah satu signal fundamental ketika suatu gubernur akan bilang begitu. Ini salah satunya Bapak Ibu. Gitu. Nah, berikutnya ini, saya bahas ini Euro ya. Bank Sentral Euro, gubernurnya pada masa jabatan 2015 sampai 2018 bernama Mario Draghi. Mungkin sebagian besar udah pada tahu. Dia melakukan hal ini. Kita lihat ya. Ini. Ketika tahun 2019, Ibu Bapak lihat ya, di sini masih ada tanggalnya 2019, tanggal 12. ECB itu Euro Central Bank. Bank sentralnya Euro. Dia akan melakukan pemotongan bunga, cut interest rate, dan melakukan quantitative easing. Di pikiran saya pada waktu ini udah pasti nih Euro nggak pernah naik, lemah terus, udah pasti. Namanya cetak uang ini gitu. Karena negara-negara Euro itu paling hobi nggak mau bayar hutang. Boleh search Italia dan Perancis itu yang hutangnya terbesar tidak mau bayar hutang, alias maunya hibah saja dari bank sentral ini. Nah, apa yang terjadi ketika bank sentral melakukan kebijakan ini? Kita bisa lihat Euro tahun 2018 drop terus itu. Ini chart daily ya, drop terus ini Euro. Jangan pernah ada kata buy, sell only di Euro. Apakah hari ini masih begitu? Yes, masih. Kalau ada kenaikan gimana Pak? Itu adalah koreksi.
Koreksi. Bapak ketika koreksi, Bapak ambil itu di resisten kuat itu. Carilah sell limit yang kuat-kuat. Ada yang nanya ke saya, Pak, kalau sell limitnya nggak kena, kejemput gimana, Pak? Berarti saya nggak trading dong. Nggak apa-apa, Pak. Daripada saya kehilangan, bahasa kita adalah daripada loss opportunity, daripada kita loss equity, lebih baik loss opportunity. Itu tuh moto kita ya. Lebih baik loss opportunity daripada loss equity. Itu penting. Kalau udah tahu arah besarnya euro bakal drop, jangan. Sekali-sekali kamu cari buy yang bahkan keseret ke bawah gitu. Tuh, nih ya, ini chartnya jelas nih tergambarkan ya. 2 tahun chart daily-nya euro drop sama seperti tadi Aussie ya. Gitu. Lanjut kita berikutnya ya. Nah, kita akan melihat next level fundamental nih. Kita udah selesai ya tadi ngomongin fundamental. Next levelnya kemana fundamental itu? Ke sini Bapak Ibu. Underlying statement. Kita bisa baca yaitu cerita di balik news. Begitu ada news, kita punya cerita di balik itu. Apa itu ceritanya? Nah, kita akan ngambil satu contoh yang baru-baru ini, yaitu ini Bapak Ibu. Ketika Presiden Trump mengumumkan akan memban 26 negara Eropa tidak boleh masuk ke US. Itu terjadi. Bapak Ibu bisa lihat tanggal 12 Maret 2020 ya. Dari tanggal 12 Maret 2020, apa yang terjadi? Ini kita bisa lihat. Ketika saya baca berita ini, jika Ibu sudah terlatih baca fundamental, di otak saya cuma 3 yang terjadi ini. Apa underlying statement-nya? Kita bahas underlying statement ya. Cerita di balik news. Ya, understand. Pertama, banyak negara yang akan mengikuti ke depannya. Kalau US berhasil nge-ban suatu negara, akan diikuti ke depannya. Salah satunya Singapura. Singapura memban waktu itu negara-negara nggak boleh masuk. Sekarang masuk ke Singapura sudah dikarantina 14 hari. Siapapun yang masuk Singapura dikarantina 14 hari. Berikutnya, banyak airlines yang di-grounded pasti. Karena kebijakan Trump ini banyak airline di-grounded. Berikutnya, pasti faktor wisata down. Berikutnya, pengangguran pasti banyak, terutama dari sektor pariwisata, airline, itu pilot-pilot, pramugari, semua bisnis hotel, pegawai hotel, itu down. Ketika Maret 2020 udah pasti ini. Mungkin sekarang-sekarang ini di Indonesia baru kerasa sekarang-sekarang ya. Di tanggal 15 Maret ke belakang gitu. Sedangkan ini sudah ketahuan dari pertama di grounded udah pasti ini. Semua negara mengikuti. Berikutnya, banyak stimulus pasti digelontorkan ke depannya oleh bank-bank sentral semua negara. Nah, apa artinya underlying statement? Lihat, saya kasih warna merah banyak. Artinya underlying statement ini bakal berurusan sama angka. Angkanya alias ini, hampir semua bank kontrol cut rate ini ya terjadi ya. Nah, ini yang terjadi kata kuncinya banyak. Banyak itu berarti berhubungan sama angka. Nah, angka ini penting. Penting sekali angka ini ya. Jadi saya ajarin underlying statement itu bagaimana membaca cerita di balik news, kita berurusan sama angka. Angka apa yang akan banyak? Angka apa yang akan tumbuh? Nah, ini saya kasih tahu yang terjadi. Dan saya kasih lihat apa yang terjadi ketika tanggal 12 Maret Trump udah ngomong itu. Saya ngomong ke teman-teman, sudah ada 3 pair yang terpasti. Ada gold, ada oil. Ini pair yang cocok ya. Gold itu pasti buy only. Pada saat Trump ngomong gitu. Berikutnya euro, kan yang di-ban euro. Semua negara Eropa di-ban nggak boleh masuk ke Amerika. Ya, itu sell only. Dan berikutnya oil. Oil itu sell only juga. Udah pasti begitu grounded, otomatis oil nggak akan dibutuhin lagi semua airline. Udah otomatis tidak ada lagi. Itu tinggal tunggu waktu aja meledak storage-nya, tempat simpannya gitu. Nah, terbukti kita lihat ya. Gold, saya kasih tanda biru ya. Gold ini ketika Trump ngomong nih, tanggal 12 Maret ya, dia akan menaik terus. Nggak pernah turun goldnya setelah Trump ngomong. Itu satu. Kedua, ini gold ya, nggak pernah turun. Yang kedua, Euro USD. Di mata uang Euro USD sebagai mata uang Euro, dia drop terus. Udah mah jelek ya, dia udah cut rate, stimulus besar-besaran, sekarang nggak boleh lagi pergi ke US gitu ya. Udah pasti mata uang Euro drop. Habis itu. Begitu Trump nge-ban Europe. Trump nge-ban Europe. Berikutnya oil. Kita lihat oil. Ini oil begitu Trump nge-ban Europe udah pasti drop. Di mana tuh bisa sampai minus itu oil. Mungkin beberapa kalau oil ada 2 persepsi ya. Yang satu mau jadi investing. Saya mau invest oil udah murah. Ada bilang. Udah murah invest oil. Pasti nanti kita naik ke 30, 40, 50 US gitu ya. Gitu. Dan satu sebagai trader yang mencari profit buat investing, maka saya pastikan ketika Trump ngomong gitu, oil itu pasti drop jauh. Dan sampai hari ini saya bilang tinggal lihat airline-nya jalan nggak, pabrik jalan nggak, dan storage kita penuh nggak.
itu yang menekan harga oil terbebani ya. Iya, iya. Tuh sedikit. Oke. Ini semua kita lihat ya, dari gold jadi kenyataan. Dari euro, hancur euro. Oil, hancur oil. Ketika Trump udah ngomong ban, hancur. Kenapa hancur? Karena ketika Trump ngomong ban oil ya, maka semua pesawat bukan dari euro aja. Semua pesawat di grounded. Dari yang Jepang nggak boleh ke euro, dari euro nggak boleh ke Jepang, ke Singapura. Makanya banyak sekali airline-airline yang di grounded, pesawatnya parkir, dan sebagainya. Makanya oil nggak dibutuhin. Otomatis pabrik-pabriknya tutup. Nah, lanjut ya. Saya mau ngomong ini, Bu. Ketika krisis, Bapak Ibu, ketika krisis ya, kita harus perhatikan 3. Indeks dolar, Dow Jones itu apa? Indeks saham Amerika, dan gold. Ini kita namanya 2:1. Artinya 2 naik, 1 turun. Nah, kita lihat indeks dolarnya turun terus. Ini yang goldnya naik terus. Yang Dow Jones-nya naik terus gitu ya. Itu perhatikan, ini selalu terjadi berulang kali. Apakah sampai hari ini? Masih sampai hari ini gitu. Saya mau cerita dikit Dow Jones. Dow Jones ini kenapa kemarin sempat hancur ya saham Amerika, tapi naik terus itu dikenakan stimulus dari The Fed membuat Dow Jones kuat. The Fed itu tidak mengurusi harga USD kita lemah, harga USD lemah tidak lemah, jadi tidak mengurusi. Dia hanya menjaga supaya perekonomian Amerika tidak rusak dengan indikatornya salah satunya saham. Oke. Ini satu ya. Sudah sih, kalau saya udah untuk indikator untuk semua ini. Jadi dari tadi Bapak Ibu kita tidak melihat grafik ya, MT4 ya, hanya melihat berita udah tahu buy sell gitu. Nah ini yang saya bagikan namanya indikator kita mata dan otak. Ya kita buka sesi pertanyaan Bapak Ibu ya. Silakan saya unmute. Nah silakan unmute. Semoga bermanfaat ya. Ya, Bapak Ibu, sebetulnya materi yang tadi di-share itu sudah ada di flash disk yang pernah saya kasih buat Bapak Ibu yang pernah saya kasih flash disk itu biasa, kalau nggak salah materi Pak Mia udah saya taruh di sana. Jadi nanti bisa dicek mungkin ya, untuk beberapa yang terakhir yang pernah dapat flash disk saya harusnya materi Pak Mia sudah ada. Tinggal cara bacanya aja sekarang yang belum paham kan. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bicara, mau bertanya ke Pak Miao, silakan. Paham, mana udah ada gambaran Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya boleh di chat atau di unmute ya, di bawah kirinya boleh di unmute atau di chat juga boleh. Kalau ada yang mau bertanya. Karena materi hari ini nggak saya rekam. Materinya sudah pernah dikasih di flash disk. Jadi Bapak Ibu bisa tanya mungkin ke Pak Miao. Pak Miao, saya aja yang tanya deh. Jadi dengan adanya NFT yang sekarang, kira-kira kedepannya akan menjadi seperti apa nih harga di emas ataupun di minyak? Atau di pair-pair lainnya efeknya apa dampaknya? Nah, dampaknya kita lihat minggu depan kan Trump mau membuka pintu usahanya ya, toko-toko mau dibuka di Amerika gitu. Dengan membukanya Amerika ini harusnya tingkat pengangguran turun. Tinggal lihat nanti masalah COVID-nya apakah tetap naik nggak? Kalau tetap naik sampai shutdown lagi, itu harga emas yakin dianggap pasti naik, lemah lagi gitu. Wait and see, lihat semua usaha-usaha minggu depan ya kan. Trump maksa untuk membuka usahanya minggu depan ya, yang udah shutdown ini gitu. Saya melihat itu dari sekarang itu. Tapi tetap pilihan utama ekonomi karena belum pulih, emas kita masih jadi pegangan luar mata USD ya. Jadi yang bersaing itu USD, gold karena USD adalah safe haven. Nah, sekarang ini orang pada nanya kenapa USD-nya kuat ya? Karena USD ini adalah cash is the king. Ketika orang-orang sudah menjual semuanya, nggak mau pegang apa-apa, mereka pegang uang. Cash is the king. Makanya mata uang dolarnya dipegang oleh banyak orang, itu membuat mata uang dolar menguat. Kedua adalah pembayaran hutang. Pembayaran hutang pada kuarter kedua ini adalah bulan Mei Juni ini, nanti banyak orang yang bayar hutang pakai US. Nah ini juga membuat mata uang US naik. Salah satunya itu gitu. Nah terus dengan sekarang ini kan Amerika dengan Cina kan lagi ibaratnya lagi mau mulai perang harga juga ya. Udah tanya jawab. Ya, karena kan
Amerika bilang kalau Cina mau masukin barangnya ke mereka akan diberikan harga yang lebih besar gitu. Nah, dampaknya apa nanti ke depan? Nah, kalau memang trade war itu terjadi lagi, Tolongnya mana? karena terjadi, Tolongnya mana? halo, nah, karena ini perang, Mungkin bisa di-unmute dulu, Pak Miao. ya. Dua ya. Yang besar dua. Bentar. Semuanya di-unmute aja, kalau mau bertanya bisa lewat chat. Ya, di mute aja ya. Bu Elizabeth buka aja, Bu Elizabeth. Bu Elizabeth buka ya. Ya. Nah, udah. Nah, tadi pertanyaannya kan dengan Cina, sekarang ini yang terjadi, Amerika menuduh Cina asal mula virus itu dari Cina, supaya Cina tanggung jawab. Diawali dari sana. Nah, dan diancam kita akan mengeluarkan tarif-tarif biaya baru. Nah, ketika itu terjadi, maka harga emas dipastikan melonjak lagi, dan ekonomi kita menjadi susah lagi. Satu itu. Dan kedua, sebenarnya sekarang belum bisa ditanggapi karena Trump akan menghadapi pemilu di USA November ini. Jadi Cina nggak terlalu menanggapi karena akan ada pemilihan presiden November ini ya. November di Amerika pemilihan presiden. Sehingga kalau Trump tidak terpilih, ngapain saya harus ditanggapi gitu. Jadi Cinanya masih belum terlalu reaktif untuk ini karena hitungannya tinggal setengah tahun lagi ini kan pemilunya mungkin setengah tahun lagi betul pemilunya. Nah, apa yang terjadi di pemilu? Pemilu di Amerika itu dipastikan mata uang US pasti melemah. Semua pemilu di semua negara dipastikan mata uangnya melemah di semua pemilu di semua negara. Karena sebagai investor, dia nggak akan menginvestkan uangnya di negara tersebut sebelum tahu siapa presidennya. Ya, itu salah satunya gitu ya. Jadi masih belum pasti punya, jadi Cina tidak overreaktif untuk hal ini. Karena udah tahu bakal si Trump ini akan pemilu lagi gitu. Untuk itu sekarang. Ya, Pak Miao. Sudah mulai ada beberapa pertanyaan dari Pak Simpson. Malam Pak, mungkin nggak terjadi kedua pair negara mengeluarkan kebijakan bank sentral yang akan mengakibatkan memburuknya ekonomi. Kemudian langkah selanjutnya, apakah kita perlu open posisi dalam kondisi tersebut? Nah, kalau untuk pair kita cukup banyak ya Pak ya. Jika dua negara buruk, jika kedua negara buruk ekonominya, sebaiknya nggak usah dibuka pairnya Pak. Menurut saya, kita cari pair yang cukup jinggleng, dalam arti, contoh, apa yang pairnya jinggleng? Bapak tahu NZ USD apa ya? Itu ya, New Zealand USD apa ya? New Zealand itu indikator ekonominya sangat bagus. USD sangat buruk. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat USD NZ itu naik terus. Jadi kita harus cari pair yang di mana keadaan ekonominya cukup sebagai timbangan jangan terlalu datar. Kalau terlalu datar sulit untuk buy dan sell-nya gitu. Carilah yang memang buruk-buruk sekalian, baik-baik sekalian. Jadi ketika dua-duanya buruk, sebaiknya kita saya hindari kalau itu ya, saya hindari gitu. Kecuali memang ada berita-berita yang mengejutkan, kita bisa masuk di pair tersebut gitu. Cuman baik lagi bedanya USD ini selain mata uang, keadaan ekonomi yang kita perhatikan, USD ini punya kelebihan yang luar biasa yaitu safe haven. Dia itu mata uang safe haven. Selain saya ulangi ya, safe haven itu apa aja, ada 4 ya Bapak Ibu ya. Pertama, mata uangnya USD, safe haven ya. Yang kedua, yen. Yang ketiga, Swiss franc, CHF. Baru yang terakhir, gold. Gold itu komoditi. Saya mau bahas dikit komoditi kita. Di sini ada silver ya Bapak Ibu ya. Silver dan gold. Kenapa silver nggak jadi safe haven? Nah, karena silver ini dipakai oleh banyak industri. Makanya nilai-nilainya, mungkin ada yang nanya, kalau silver turun dan emas turun itu pasti sama. Silver dulu atau emas dulu yang turun? Silver dulu. Kenapa silver dulu yang turun? Karena dia dipakai di pabrik-pabrik industri, dia pemakaiannya lebih banyak daripada emas. Itu salah satunya. Jawaban saya Bapak Ibu. Gitu. Oke. Nah, ini ada. Ya. Pertanyaan yang berikutnya dari Vina. Berarti pengaruh fundamental untuk pasang posisi itu untuk jangka panjang ya? Sebenarnya kita melihat arahnya jangka panjang. Apakah kita bisa main pendek? Bisa, kata siapa nggak bisa. Contoh ya, kita lihat gold ya Bapak Ibu ya. Gold itu kan jangka panjangnya masih naik terus. Baik itu secara grafik trennya bisa naik. Kalau kita lihat tren nanti Pak Dian yang udah menjelaskan, lihat trennya. Kebutuhan emas juga masih tinggi dan sebagai safe haven masih tinggi. Nah, saran saya di emas, saya selalu buy.
Tapi bukan selalu buy di mana aja. Carilah support-support yang kuat di buy gitu. Itu arah panjangnya kita lihat emas itu up ya. Berarti kita cari posisi buy. Itu salah satu. Jadi panjang pendek bisa melihat arah besarnya gitu. Tetap kita pakai pasang buy limit ya. Jangan langsung instan eksekusi gitu. Nah, itu di gold. Kalau euro ya USD gimana? Euro itu kan lemah terus. Euro dibandingin negara apapun pasti lemah. Balik euro. Euro apapun ya, euro USD, euro GBP, apapun yang cross pair itu lemah. Nah, itu carilah sell di situ ya. Sell jangka pendek bisa, kenapa nggak bisa? Tunggu aja harganya menyentuh resisten. Gitu. Oh ya, Bapak Ibu, saya mau jelasin sedikit untuk trading. Trading saya menganut sistem buy limit, sell limit. Trading saya tidak menganut sistem buy stop, sell stop. Kenapa? Saya jelaskan. Saya menganut trading itu seperti trading itu dagang. Dagang itu berarti kita selalu mencari harga murah dibeli, bukan harga mahal kita beli. Kalau buy stop itu kan harganya udah di atas ya kita beli gitu, mengharapkan breakout. Saya tidak menganut itu. Itu aja kira-kira ya. Oke, Ya, jadi lanjut. kalau misalnya bisa dilihat kesimpulannya, kalau fundamental berarti lebih mengarah ke jangka panjang ya Ya, pergerakannya. Jadi kalau misalnya kita mau pasang posisi, lihat dari berita fundamentalnya dia naik atau turun, kemudian baru kita putuskan kapan kita beli atau jual, melihat dari support dan resistennya. ya selalu Bu, Oke, support resisten. sekarang dari Pak Jo. Pak, ini kan rata-rata yang dibicarakan adalah fenomena perang antara Cina dan Amerika. Lalu bagaimana korelasi ekonomi di Eropa dan Australia? Oke, saya jawab ya. Euro terbesar ekspor euro kemana? Ke Cina, Bapak Ibu. Euro itu mengekspor terbesar ke Cina ya, ekspor terbesar gitu. Nah, ketika perang dagang Amerika sama Cina, ini perang dagang, semua namanya perang dagang itu membuat ekonomi susah, alias pabrik tidak bisa maksimal, pabrik tidak bisa produksi maksimal, sehingga ekspor euro pun terhambat, ekspornya otomatis euro kena akibatnya ekonominya memburuk. Berarti yang kenanya manufacturing, pabrik-pabrik di euro yang tadinya buat ekspor ke Cina, dia menjadi turun ya manufacturingnya, otomatis ekonomi euro jatuh. Nah, itu buat euro. Di sini nanya lagi Aussie. Bapak tadi kalau lihat fundamental saya, Aussie sama Cina hubungannya apa? Aussie pengekspor batu bara dan biji besi tembaga terbesar ke Cina. Ketika Cinanya sakit, alias definisi sakit itu tidak dapat produksi dengan maksimal, pabrik-pabriknya masih tutup, otomatis ekspor batu baranya tidak maksimal. Itu membuat mata uang Aussie tertekan sampai kapanpun. Kita bisa lihat tadi chartnya ya, 2018 sampai 2020 drop terus itu mata uang Aussie gitu. Itu yang saya jawab. Oke. Pak, bisa nggak kita melihat chart uang single only? Nggak ada, Pak. Setahu saya, Biasanya selalu ada pairnya ya, nggak ada ya. yang single only itu. Ya. Oke, dari Bu Yulia, selamat malam. Untuk trading gold, kalau mau pasang posisi sesuai dengan fundamental, bagaimana ya? Karena tadi Pak Miao baru mengarah utama saja. Nah, kalau pasang posisi selalu hubungannya dengan teknikal, Bu. Teknikal. Harus itu teknikal, jangan jadi fundamental sama teknikal penting mana? Dua-duanya penting sekali. Kalau fundamental untuk melihat arah besar kita, ya. Kalau teknikal posisi entry, baik exit, baik TP, baik SL, itu semua di teknikal gitu. Nanti balik lagi di technical kita akan belajar yang penting ya support dan resisten. Seumur hidup kita harus cari support dan resisten. Seumur hidup trading nggak ada lagi cari support dan resisten dengan berbagai macam metode. Support resisten ada 5 metode, ada EMA, trendline, Fibonacci. Itu semua banyak di YouTube lah kalau technical. Bapak Ibu bisa browsing di YouTube ya gitu. Ya, Ya, jadi lanjut. sebenarnya kalau mau disimpulkan begini Bapak Ibu. Analisa fundamental perlu kita pelajari untuk melihat garis besarnya seperti apa, tren harganya mau kemana. Jadi gambaran besarnya jangka panjangnya mau naik atau mau turun, analisa fundamental. Tapi untuk open posisi yang harus kita lakukan tetap melihat di analisa teknikalnya. Kapan waktu yang terbaik untuk kita melakukan pasang posisi buy ataupun sell. Ya, jadi untuk teknikal kemarin kita udah bicara tentang MA, exponent moving average. Yang berikutnya saya lagi usahain nanti Bapak Ibu akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan teknikal Fibonacci. Kemudian Pak Miao, dari Ibu Dona, kalau pemilu kan mata uangnya melemah, jangka waktunya mulai kapan Pak? Apakah hanya terjadi saat pemilu saja atau dari kapan sampai kapan? Ya,
biasanya beberapa bulan sebelum pemilu, dipastikan 3 bulan sebelum pemilu, mata uang negara tersebut lebih banyaknya melemah ya, kita secara teori ya. Apakah pasti menguat? Bisa menguat, bisa Bapak Ibu jaga. Jadi bukan satu-satunya pasti melemah, pasti menguat. Mungkin di trading ini tidak ada yang 100% pasti, tapi kita biasanya melihat ini itu melemah karena investor akan menunggu presiden siapa yang terpilih, baru dia akan menempatkan uangnya di negara tersebut. Itu kira-kira ya. Gitu. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Sudah puas atas jawabannya? Bisa di-unmute mungkin Pak Miao? Ibu Dona ya. Waduh, ini kalau cari unmute-nya setengah mati Bu Dona, yang soalnya ada 50. Bisa di-unmute nggak Pak? Oh, ada. Semuanya. Ya, udah, sok silakan Bu Oke, Dona. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Sudah puas atau belum? Silakan Bu Dona. Oh, yang punya siapa ini? Oh, ini ada. Saat ini XAU harga beredar naik turun di turun. sekitar 17.20 sampai 16.80. Kadang bullish, kadang bearish, muter-muter di situ aja. Jadi mau open posisi bingung. Mau menentukan trennya seperti apa. Nah, kalau Bapak Ibu udah lihat ya 17.20 sampai 16.80 dan trennya masih naik. Kita tahu trennya naik. Tahu dari mana Pak tren naik? Di luar chart Bapak Ibu ya. Ekonomi Amerika jelek ya. Ini krisis Covid belum beres. Ada yang bertanya ke saya nih ya, sebelum saya jawab pertanyaannya, ada yang bertanya, ini Covid ini sampai kapan beres? Ya, saya bilang sampai ketemu vaksin. Selama nggak ada vaksinnya, saya anggap masih sulit beres. Sangat sulit di negara manapun ya. Pasti sulit kalau nggak ada vaksin itu. Sulit. Nah, karena udah tahu posisi naik, Ibu bilang kan ini kisaran 17.20 sampai 16.80. Muntah-muntah berarti kan itu udah kelihatan support kuatnya di 16.80 ya, di bawahnya. Ibu pasanglah buy limit di sana. Buy limit di 16.80. Tapi jauh Pak, nggak kena Pak. Kalau nggak kena saya nggak trading dong Pak. Nggak apa-apa Bu. Kalau saya memilih nggak trading kalau nggak kena harga saya gitu. Karena begitu kita 16.80, apa jaminannya Pak? Kalau saya taruh 16.80 nanti harga pasti naik. Nggak ada jaminan Bu. Tapi kita memperkecil resiko. Dengan kita pasang di 16.80, peluang kita lebih besar dibanding kita taruh di 1.700. Dalam arti lebih besar peluangnya kena SL. Coba 16.80 kita pasang SL 10 poin tadi ya, kata Pak Marco sampai 15 poin. Itu kita lihat peluangnya besar mana dengan 1.700 pasang SL 10 poin. Pasti yang keambil 1.700 lebih besar peluangnya daripada 1.680. Asal Ibu tahu, saya pasang posisi di mana buy limit di 16.50 Bu. Salah satunya ya. Waduh Pak, jauh teuing Pak. Nggak kena tuh Pak. Nggak apa-apa Bu. Ya, namanya juga nawar harga, nawar ibu-ibu di pasar ya. Saya mau nawar harga di situlah gitu ya. Untuk memperkecil resiko saya. Itu penting. Lanjut. 17.20 baru sentuh hari ini. Ya, kayak tadi kan saya mau bahas lagi nih, balik lagi. Kalau ditanya sebetulnya seberapa penting sih indikator fundamental? Fundamental bisa berlangsung juga sesaat kayak seperti tadi. Ketika NFP keluar, harga tiba-tiba langsung bereaksi sangat cepat ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dikatakan fundamental berlakunya jangka panjang, ya jangka panjang. Tapi ada berita-berita tersendiri yang memang efeknya sangat cepat. Contohnya seperti hari ini NFP keluar news, dia kan nggak lihat jangka panjangnya, tapi dia langsung seketika itu juga langsung harganya sangat bereaksi cepat. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Iya, Pak Miao. Yuk. Wilujeng penting. Ya, wilujeng penting Bapak. Sunda Bandung ya. Semohon abdi ti Sukabumi. Kan linggihna di Banjarmasin, tinggalnya di Banjarmasin. Langsung aja Pak Miao. Ya. Pak Miao, saya kan di Wita. Ini semua teman-teman masuknya di WIB. Ya. Waktu pertama kali Ibu Elis cerita, saya ikuti trading ini, saya baru di Desember aja. Itu yang penting kan fundamental. Nah, saya selalu ikutin analisa Pak Miao di Telegram. Ini kan harus membiasakan. Karena kebanyakan kalau saya lihat, teman-teman yang ikut satu angkatan saya, itu sudah masuk di technical aja. Dia coba hari ini. Saya sempat bingung. Ini jurusnya sudah berbeda dengan yang saya ikuti di seminar. Ternyata, tapi saya tidak pernah mendengar bahwa mereka bicara fundamental. Padahal tadi Pak Miao cerita, fundamental dengan technical ini sama-sama penting. Untuk membiasakan setiap trader belajar memahami apa yang Pak Miao selalu
berbagi dengan kami, ini baru sekarang hari ini, malam ini saya, oh ini yang harus dibaca lebih detail lagi. Kebetulan waktu itu flash disk ya Bu Elis kan, saya belum bisa buka waktu itu. Nah Pak Miao, boleh sedikit nanti dikasih rujukan, artinya kan dengan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Tadi saya lihat, mulai baca jam 6 pagi. Iya. Berita di sana, tapi Amerika sore. Iya. Ini yang harus dibaca. Kan seperti itu ya, Pak? Iya. Nanti boleh nanti pesan saya, Pak Miao, kalau boleh nanti Pak Miao bisa buatkan ringkasan, ini loh yang harus belajar dibaca. Kayak tadi kan saya ada catatannya Federal Reserve, ya, trading economics. Nah ini baru hari ini saya lebih detail lagi Pak Miao cerita. Ya. Seperti itu Pak. Oke, saya bahas bentar Masukkan aja ya, tolong. Ya. Terima kasih Pak. Nah, saya jawab ya pertanyaannya. Untuk nanti link-linknya mana aja, saya tulis di Telegram. Lebih lengkap, semua orang bisa lihat di Telegram, mana aja linknya. Nah, saya mau bahas full. Ada orang-orang yang lihatnya teknikal aja, fundamental. Saya jelasin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau naik kendaraan mobil ya mau motor ada indikator bensin ya menunjukkan bensin kita ada atau tidak ada. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, saya mau kasih tahu ini. Ketika bensinnya habis turun ya bensinnya turun dulu atau indikatornya turun dulu. Bensinnya habis dulu atau indikatornya turun dulu. Dipastikan bensinnya turun dulu baru indikatornya turun, betul nggak? Ke biasa E atau F ya. Dia turun dulu ya baru indikatornya turun ke E ya, alias berarti news itu keluar dulu baru indikatornya ngikutin price-nya ya. Jadi bensin kita turun dulu baru indikator bensinnya turun ya, bukannya indikator dulu naik baru bensinnya naik, nggak ada yang begitu. Itu penting ya. Itu penting, ilustrasinya seperti itu. Saya kasih ilustrasi yang sederhana biar enak dimengerti gitu ya. Jadi fundamental pasti keluar dulu. Nah, harga mengikuti. Cuman harga mengikuti itu tidak ada yang langsung. Contoh tadi euro. Begitu Bank Sentral Euro bilang, kita akan cetak uang, kita akan potong suku bunga. Langsungkah euro terjun? Tidak terjun euro. Nggak langsung terjun. Tapi jangka panjang dia terus turun. Ya, kita lihat chart daily-nya selama 2 tahun turun terus gitu. Itu yang terjadi. Nah, itulah fundamental kita melihat arah besar. Kedepannya ini bakal drop gitu euro itu. Jadi di otak kita kalau euro sell only jangan buy gitu. Nanti bakal keseret itu kalau buy gitu. Itu. Oke, Pak Ike, seperti yang pernah saya jelasin dari awal, pertama kan memang kita harus selalu membaca analisa fundamental, baru analisa teknikal. Seperti yang kejadian tadi hari ini yang NFP keluar, kebayang ya Pak, kalau misalnya cuma mengandalkan analisa teknikal tanpa membaca analisa fundamental. Begitu analisa fundamental keluar, itu harga drop teknikal apapun putus. Ya, makanya kenapa perlu sekali tetap kita ngecek analisa fundamental dulu, baru analisa fundamental dulu, baru teknikal. Jadi nggak bisa orang mengabaikan, oke, saya langsung pasang posisi, nyolong-nyolong start. Itu saya selalu ngomong. Gimana caranya kita open posisi? Pertama harus baca analisa fundamental dulu. Suka nggak suka? Ya, suka nggak suka kita harus tahu gambaran garis besarnya apa. Kalau misalnya tadi siang memang harga emas sempat bagus kan, naik terus. Tapi begitu analisa fundamental, kita harus, tadi Mbak Mia udah cerita, lebih bagus kita kehilangan opportunity daripada kita kehilangan uang. Kalau kita misalnya memanfaatkan, oke nih, bagus nih, secara teknikal iya bagus. Tapi siapa yang tahu, ternyata berita pengangguran terjelek, terburuk selama 8 tahun terakhir. Amsyong loh Pak, yang hari ini pasang posisi buy di XAU. Ya makanya nggak boleh kita meniadakan fundamental tuh nggak bisa. Tetap kita harus tahu dulu fundamentalnya apa. Kan saya udah ngomong juga, jangan pernah pasang posisi sebelum analisa fundamental keluar, apalagi NFP. Ya NFP itu bisa berlangsung juga sampai hari Senin. Jadi hati-hati di sana. Oke, Pak Miao, lanjut lagi. Ya. Dari Pak Edi, Pak Miao, saya awam di bidang forex. Ada yang menawarkan robot trading, kira-kira gimana tanggapannya? Oke, ini paling senang saya jawab. Pertanyaan robot trading ini sering ditanyakan kepada saya, ya. Namanya robot, paling gampang, bisa baca berita nggak? Semua orang bisa jawab, nggak mungkin baca berita. Saya udah ngeliat robot dari yang di Metro TV, ya, saya nggak sebutin siapa namanya. Murid saya itu, Pak. Oh ya, di Metro TV ya. Gitu ya, dia hanya melihat teknikal di mana harga udah murah pasti di buy Pak, harga atau udah mahal kita di sell Pak.
Itu terjadi di Euro USD. Saya lihat, saya punya banyak foto-fotonya ya. Euro USD mereka buy di 112 dan sebagainya gitu ya. Udah tahu euro teh turun, tapi mereka buy ya. Mereka merasa ini udah turun, udah murah. Dulu euro di 116, ini udah 112. Nggak tahu hari ini 108, 107 ya Pak ya. Euro kalau kita main Euro USD. Nah, kalau Bapak bilang, apakah robot ini kita boleh nggak pakai Pak robot? Saya bilang, Pak, Bapak untuk di trading Bapak pengen bisa belajar nggak? Mungkin Bapak pengennya gini, saya pengen duduk dapat ongkang-ongkang kaki, pengen duduk manis dapat dolar. Betul ya, pengen auto kaya, yang ada jadi auto miskin, Pak. Percaya sama saya. Yang Bapak bilang kira auto kaya jadi auto miskin, ya. Duduk aja pengen dapat dolar. Kalau di buy pasti naik, kalau di sell pasti turun. Waduh, kalau mau pasti-pasti gitu kita ke pesugihan, Pak. Nggak ada yang pasti-pasti ya, Pak ya. Begitu. Ya, sebetulnya penting, sih Pak, ya. kalau saya mau bahas gini, mungkin kita semua punya mesin cuci ya Pak Edi ya. Tapi kan sebelum kita pakai mesin cuci, kita udah tahu manualnya itu seperti apa. Jadi sebaiknya sebelum kita mau, mungkin oke lah saya pengennya gampang-gampang aja Bu, saya susah banget baca teknikal, saya susah banget baca fundamental. Yang robot aja bisa nggak? Robot tetap, ya itu tadi, ada nasabah saya yang dari Bandung, dia punya robot trading, dia mau cut loss dan posisinya tuh udah loss, tapi dia nggak bisa karena akan merusak logaritma dari si robot trading itu. Jadi berhati-hati ketika kita mau mengikuti suatu sistem yang namanya robot. Ya saya nggak bilang robot itu jelek, tapi berhati-hati lebih bagus. Oke, dari Pak Simpson lagi, Pak Miao, saat data keluar di Forex Factory, kenapa ya tiba-tiba nggak sesuai dengan info good currency-nya, misalnya data euro hijau, dan kita open buy tapi ternyata chartnya malah turun, USD yang naik. Pegangan apa yang harus kita lakukan supaya data kita nggak salah dalam mengambil posisi? Oke, saya jawab ya. Saya jawab nih. Tadi balik lagi, berita yang ada di Forex Factory itu bagian dari fundamental. Berita yang baru rilis itu bagian dari fundamental, bukan satu-satunya fundamental. Fundamental ada 4 Pak ya, faktor ekonomi, keuangan, geopolitik, dan faktor eksternal. Kita hanya ngelihat satu pihak aja, satu sisi, yaitu faktor ekonomi yang baru saja dirilis. Saya akan share nih, Bapak Ibu bisa lihat nanti di monitor, saya akan share ini, saya akan share kasih lihat ini. Nah, saya akan share nih berita yang tadi barusan dirilis ya Bu ya. Kita lihat tadi jam 8. Ini semuanya hijau loh Bu. Nih Bapak Ibu kita lihat hijau semuanya ya. Logikanya kalau hijau semua, kalau kita lihat ini USD-nya hijau, harusnya gold kita turun drastis dong. Betul, pada saat tadi turun. Kalau Bapak Ibu lihat lagi sekarang chartnya adalah dia kembali lagi naik ke 17.16, 17.17 gitu ya. Naik lagi gitu. Kenapa? Karena pelaku pasar udah melihat ini, lihat ini 20 juta orang, ini 4 ini ya. Ini secara hijau karena melihat dari forecasting doang hijau. Tapi aslinya data ini buruk. Bapak Ibu, buruk. Sangat buruk tingkat penganggurannya. Makanya kenapa goldnya balik lagi. Nah, gold itu, kita ngomong gold ya. Gold itu balik lagi, faktor fundamentalnya terlalu banyak mempengaruhi. Sehingga dia hanya turun sesaat doang, langsung kembali ke asal lagi gitu. Itu penting. Nah, jadi data hijau ini tidak menjamin naik turun. Terus apa yang dijamin? Yang dijamin fundamental jangka panjang, Bu. Itu bisa lihat nanti. Fundamental jangka panjangnya turun kok euro gitu ya. Tapi tadi siang ada yang dirilis nih ya, euro nih ya. Saya kasih euro kebetulan nggak ada ya. Euro kalau ada data hijau dia tiba-tiba naik. Yes, dia tiba-tiba naik itu hanya koreksi bahasa di trading. Dia naik sebentar aja. Terus tenggelam lagi. Nah, karena memang jangka panjangnya euro itu jelek. Fundamentalnya tadi kenapa jelek? Selain bank sentralnya, negaranya punya hutang, di Itali tertinggi COVID-nya, ya di Itali Spanyol gitu, belum di lockdown, belum dilepas-lepas. Nah itu faktor itu penting. Kalau ini kan hanya di faktor ini hanya segelintir itu saja berita ekonomi, indikator ekonomi saja gitu. Sedangkan tempat-tempat lain faktor-faktor lain geopolitik yang lainnya kan buruk euro. Itu yang menyebabkan kenapa euro susah naik, sekalipun beritanya hijau gitu. Ini yang saya share ya. Gitu. Ya, lanjut. Oh iya, satu lagi Pak. Siaran televisi luar negeri yang mana yang sangat direkomendasikan untuk mengetahui berita fundamental yang update? Oke, saya buka sekarang. Ya. Ya, saya buka sekarang nih. Pertama saya kasih lihat CNN. CNN ini tujuannya untuk melihat berita politik ya. Semua berita politik di CNN ya. Oh Pak, tapi ini kan bahasa Inggris Pak. Saya mana ngerti Pak. Nah, saya kasih dikit acu aja, kita pakai Google Chrome, di sini ada klik kanan translate to Indonesia Pak.
Translate ya, kita lihat translate ya. Tuh, lihat ya, translate kelihatan ya. Masalah belum pernah terjadi sebelumnya di Cina. Ini kan jadi di-convert, di-translate ke Indonesia. Ada ya fasilitas dari Google Chrome mentranslate. Tuh, ini baru kelihatan. Ini satu CNN. Kedua, Bloomberg. Tuh lihat, Bloomberg dia keluar ini barusan ya. Bloomberg ini, kita translate. Nah, Bloomberg lihat, Trump menyerukan wayang Chao Spanish case pembaruan ya. Ini terjemahannya belum tentu bagus, tapi membantu lumayan banyak ya. Gitu. Ini Bloomberg, CNN, Bloomberg, CNBC, Pak. Semuanya berita luar negeri, Pak. Jangan detik.com, Pak. Banyak gosip, Pak. Ya. Nah, ini kenapa? Ini penting ya. Ini Eropa nih, saya kasih lihat Eropa. Eropa kenapa tertekan? Ini bank, ini ECB kan Central Bank ya. Central Bank Europe, dia akan mengucurkan stimulus. Tapi oleh pengadilan Jerman ditolak. Karena menurut Jerman, pemerintah Italia dan Perancis itu maunya hibah. Uangnya hibah. Sedangkan Jerman, Belanda maunya pinjaman. Tidak mau hibah. Jerman tuh bilang, kalau saya jadi hibah, kasihan pembayar pajak yang ada di Jerman sama di Belanda. Berarti mereka bayar pajak dan hibahkan kepada Italia, kepada Perancis gitu. Makanya dimasukin ke pengadilan. Nah, pengadilan bilang ini, makanya langsung euro drop, tertekan ini ya gitu. Salah satunya ini gitu. Kita lihat yang terkini sekarang. CNBC ini baru yang tadi ini gitu. Tuh lihat, kalau kita bisa lihat ini beritanya yang sekarang ya, rekor 20,5 juta pekerjaan hilang pada April karena tingkat pengangguran 14,7. Begitu Bapak Ibu pagi-pagi baca berita ini jam 6 pagi, Ibu udah tahu, oh ini mata uangnya pasti lemah US. Ya, safe haven dicari gitu kan. Semua nganggur kok ini. Ini nganggur ini. Ya. Ketika nganggur dan stimulus jalan, mata uang tersebut lemah, mata uang tersebut yaitu US lemah, gold diperkirakan, wah langsung buy aja Pak goldnya. Jangan. Kita pasang-pasang di harga yang paling murah buy-nya gitu. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, lanjut ya. Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Yuk, pertanyaan berikutnya. Sebetulnya kalau Bapak Ibu mau lihat berita kan memang dimulai ada tuh dari jam 6 pagi. Di kita juga kan di rekomendasi auto chartisnya juga jam 6 pagi biasanya sudah ada keluar rekomendasi mau untuk pasang posisi buy atau sell dan di pair apa aja. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau ngelihat sebenarnya setelah lihat berita coba dicocokin dengan rekomendasi auto chartis yang diberikan setiap kali jam 6 pagi. Itu rata-rata cukup bagus. Jadi dipasangin aja alarm jam 6 pagi, biasanya akan diberikan rekomendasi apa saja, pair-pair mana saja yang cukup baik untuk hari itu ditransaksikan. Oke, ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Rike? Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu. Ibu Nurul, Pak Dedi, Ibu Yuli? Sudah cukup, Bu. Saya cuma mau bilang terima kasih aja Pak Myong atas fundamentalnya setiap hari, Bu. Biar kelihatan Lalu gitu Pak Ike ya. Biar kelihatan Ya. Pak Ike ya. Oh, ini mukanya Pak Miao yang sering update gitu ya. Hari ini yang fundamental yang chartnya Bu meleset Bu XAU-nya. Ya, saya juga ada posisi masih minus. saya nggak ambil Bu hari ini. Tapi dapat tadi 24. Dari Ibu Dona, maaf Bu, rekomendasi auto chart. Auto chartis kan ada di Telegram, saya udah invite kan. Nanti saya kasih lagi ya. Saya update lagi linknya, nanti tinggal di ini aja. Tinggal di add aja untuk rekomendasi auto chartisnya. Saya udah kasih kok linknya Bu. Nanti saya kasih lagi deh. Supaya nanti bisa. Ya. Bu Elis, Isal, Bu Elis, Banjarmasin. Boleh silakan Banjarmasin. Ya, kalau bisa yang tadi bisa di-share nggak yang punya Pak Miao itu yang apa? Slide-nya. Soalnya yang di disk-nya Bu Elis yang terakhir di bulan Februari ya, kalau nggak salah itu nggak ada. Oh, itu belum ada ya? Ya, belum ada memang. Nanti saya share ya, Pak. Saya rekaman hari ini juga bisa di ini kok. Biar buat kita ini Bu, biar nggak lupa kita baca-baca segala macam biar paham. Boleh. Nanti saya share. Nanti saya share ya. Nanti lihat di link yang itu, yang Google Drive itu ya. Oke. Makasih Bu Elis. Yuk. Di Semarang udah dapat ya, ada daerah yang udah saya kasih, ada yang belum. Bu Elis. Oke, ada lagi? Moga-moga dimengerti ya, Pak. Ya, Bu Elis. Pak, sorry, saya masih ada kelas malam, Pak. Saya masih ada kelas online di Zoom. Teman-teman, tadi saya menerangkan cukup mudah dimengerti nggak? Cukup Pak Myong.
Gimana? Pekanbaru belum, ya Pak Suharjo, sorry, saya baru ngasih flash disk itu baru di 2 kota aja, baru kayaknya Semarang yang terakhir yang revisi yang terbaru, terus Banjarmasin, saya masih baru kok Pak Bu. Pak, yang saya kasih flash disknya, sorry, belum semua daerah tuh kejalanin karena sempat COVID, jadi saya belum sempat bagi-bagi flash disk. Bahasanya untuk orang, makasih Pak Miao, penjelasannya enak untuk udah mengerti. Oke, Bapak Ibu, tadi udah dibilangin juga sama Pak Miao, kadang-kadang begitu harganya sudah naik, ada koreksi sedikit. Nah, nanti kita akan berencana untuk bikin apa, saya lagi mau coba Pak Dian nanti bawain materi tentang false break ya. Bapak Ibu belum pernah dapatkan ya tentang false break, itu artinya gini, memang menurut analisa fundamental, analisa teknikalnya harusnya naik, nggak taunya itu cuma candle bohong-bohongan, itu disebut dengan false break. Nanti Pak Dian saya minta kalau bisa bawain tentang false break ya, candle false break itu seperti apa. Jadi nggak selamanya ternyata begitu sentuh support dia nge-buy. Ternyata setelah break resisten dia harusnya nge-buy, bisa jadi malah turun. Nah, itu yang disebut dengan false break. Kenapa bisa terjadi seperti itu nanti akan dijelasin sedapat mungkin dengan Pak Dian bagian yang false break. Nanti analisa teknikal lagi, setelah ini kan fundamental. Habis fundamental nanti saya minta lagi hari Senin analisa teknikal bagaimana cara menarik garis cara Fibonacci. Kan Bapak Ibu belum pernah ya tarik garis Fibonacci. Oke, ada pertanyaan lagi. Apakah fundamental bisa bikin transaksi open sampai berhari-hari karena overnight? Banyak dong. Oh, saya sering ngalamin kayak gitu. Jadi lihatnya memang ya itu tadi di trennya. Kalau misalnya trennya lebih naik, ya saya berani tahan harga. Tapi tetap memperhitungkan equity kita, Bapak Ibu ya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai kita tahan sampai nilai minusnya beratus-ratus. Itu juga saya enggak. Saya saat ini sudah belajar dari kesalahan deh. Jujur waktu itu saya memang masih melakukan hal itu sampai kemarin saya loss-nya cukup besar waktu oil kemarin karena seumur-umur kan nggak pernah tuh oil sampai minus seperti itu ya. Sampai harganya sampai 6 per barrel tuh belum pernah ada cerita. Nah, di situ saya ada kesalahan, saya tahan, akhirnya saya cut loss. Saya cut loss cukup besar di situ. Waktu yang saya ada di Telegram kan saya bilang udah cut loss aja sebelum harganya tambah jauh. Nah, di situ saya cut loss dalam jumlah yang besar. Itu dosa saya, Bapak Ibu. Jangan lakukan hal yang sama. Bu, Bapak, saya ada sedikit materi yang mau saya share. Ini cerita aja ya. Saya share sekarang ya. Ibu Bapak lihat ya. Saya kasih mana underlying statement ini ya. Kita share ya. Nah, ini ya, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Saya kasih lihat. Bentar. Ya. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kita punya 2 apartemen ya Bu ya. Saya ada di seberang apartemen melihat apartemen seberang lilinnya sedang menyala. Ada apartemen kosong, ada lilin yang sedang menyala ya. Apartemennya kosong loh, lilin nyala. Yang Ibu Bapak pikirin apa lilin nyala? Mati lampu, nggak ada orang, bisa terjadi kebakaran. Ketika ini terjadi kebakaran, saya nggak akan pasang posisi dulu, buy atau sell. Nggak akan pasang, Pak. Sama seperti corona, belum terjadi. Lalu, benar kebakaran, Pak. Lilinnya jatuh, kebakaran. Pak. Seperti corona, ada 100 orang terinfeksi. Di sini saya buy, Pak. Kita buy di sini ya, Pak ya. Nah, lalu berikutnya apa yang terjadi? 1 gedung kebakaran, alias coronanya menyebar. Jadi puluhan juta orang yang terkena ya, Pak ya. Di sini bagaimana? Saya buy lagi, Pak. Tadi saya udah buy, saya buy lagi, Pak. Kita ngomong gold ya, Pak ya. Buy lagi. Setelah kebakaran apa yang terjadi? Datanglah pemadam kebakaran. Mau dipadamkan kebakaran ini kan berarti ada vaksinnya. Apakah buy? Tidak buy, Pak. Saya udah nggak buy lagi. Orang-orang ketika ini terjadi pada buy, Pak. Berarti mereka sudah buy di jidat, Pak. Ya, di atas kepala, Pak. Udah tinggi harganya, Pak. Saya buy posisi lagi itu. Nah, lalu ini habis, berarti COVID-nya beres. Salah kalau buy di sini, Pak. Ini namanya underlying statement. Tujuannya kita ketika tahu ada titik api kecil, di situ kita udah pasang posisi tahu arahnya kemana. Itu salah satu cerita lucunya, Pak ya. Ya, ini tujuan cerita apartemen itu, Pak ya. Jadi api dari kecil kita coba melihat arahnya mau kemana ini api kecil itu gitu. Itu. Ya.
lanjut ya Pak ya, kita bertanya lagi. Ya, ada yang mau tanya lagi? Bapak Ibu sudah puas? Oh, di-unmute dulu, Pak. Pak Miau di-unmute dulu aja. Semuanya udah Bu Em. Semuanya. Ya? Sudah puas Bapak Ibu? Di-unmute dulu aja, Pak. Ya, mau kita unmute all. Udah. Sok silakan udah. Silakan udah. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Gimana? Pak Miau, Bu Bapak Ibu Bu sudah Elis. puas karena kami sudah lemas. Kasih Bu. Terima kasih, Sudah ya? Sudah cukup. Oke, ya. terima kasih. Kita udah 1 jam terima 20 kasih, Bu. menit. Udah Terima hampir kasih, Bu. 2 jam. Terima kasih banyak. Nanti Makasih, hari Pak Senin, Miau. hari Senin kita ada ketemuan lagi jam 8 ya. Jam 8 malam kita rencananya akan belajar tentang Fibonacci oleh Pak Andika, tarik garis Fibonacci. Kemudian hari Rabunya dengan Pak Dian mau belajar tentang false break. Kemudian hari Jumat saya akan undang trader dari Samarinda. Dia salah satu seorang wakil pialang juga dulunya, akan sharing sama Bapak Ibu. Nanti Pak Robi juga rencananya akan bawa juga sharing. Ditunggu aja. Itu tentang bicara tarik garis secara horizontal. Ya, thank you Bapak Ibu. Selamat praktek. Sampai ketemu di hari Senin. Bye bye. 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 Happy weekend. Bye. Happy weekend. Ya.